Nah, biasa kalau pidato ini kan kalau kita lihat ya, ini kan pidatonya ada part-part tertentu ya. Ya, Dan Presiden Prabowo nampak paham sekali apa yang mau disampaikan. Artinya berarti saya pernah ikut Pak SBY di KTT G20 di Jepang waktu itu. Waktu itu di Bupati Jalal, saya ada di pesawat kepresidenan menuju ke mana tuh Sapporo, Jepang. ya. Di Sapporo. Dalam perjalanan berapa jam tuh ya? Lama lah itu. Di pertengahan jalan gitu, di Bupati Jalal tuh dengan Andi Malarangeng bilang, saya mau menghadap Bapak, mau kasih pidato. Datanglah tuh dia ke sana. Terus lama kita ngobrol, setelah itu dia balik ke belakang karena dia duduknya di belakang bareng-bareng wartawan. Dia balik, terus dia bilang, nih lihat nih, kerjaan gua tuh dikasih lihat, dicoret-coret. Ini ke sini, yang bawa ke sini, bundar-bundar sih bilang. Artinya strukturnya masih belum benar. Jadi ini pindah ke depan, yang atas pindah ke bawah, terus ada tanda baca salah, terus ada tambahan-tambahan dia bilang, oh dikasih lihat tuh, dibawa contekan tuh, cuman gitu doang. Nah, artinya Pak SBY ketika diserahkan itu dia baca dan itu berbahasa Inggris, kemudian nama dia diperbaiki, terus diserahin lagi untuk ditulis ulang. Nah, mungkin Pak Prabowo modelnya kayak begitu juga ya. Tampaknya seperti itu. Tapi ada yang menarik ya, cara pidatonya Pak Prabowo ini seperti Presiden Soekarno, berhati-hati. Yeah. Kemudian dalam pidatonya termasuk yang kita lihat bersama ini yang kita simak. Ini sama sekali nggak lihat buku, nggak lihat prompter. Ya betul, jelas. Nunjuknya. Terus tinggi rendah nada suaranya itu diatur. Jadi jelas sekali gaya orator militer yang tegas, penuh energi gitu ya dan emosional. Itu terlihat sekali dari cara pidatonya Presiden Prabowo tadi malam ini. Minimal yang kita lihat bersama ini. Dia tahu apa yang dia baca lah ya. Dan sebenarnya teks yang dia pegang itu cuma buat guidance supaya dia nggak kemana-mana gitu kan. Karena dia sempat membalikan juga. Artinya sebenarnya teks pidatonya sudah ada. Tapi poin-poinnya, pointersnya itu ada di dalam teks. Makanya begitu kira-kira merasa kurang yakin, apakah masih lanjut atau sudah beralih ke poin yang lain, baru melihat ke teks. Jadi yang kita lihat. Nah, isi pidato, saya pikir nilainya 9 lah kalau dari saya. Kalau saya memberikan 9,5 untuk luar biasa. Itu. Luar biasa sekali. Pidatonya tuh benar-benar terasa bobotnya, terasa sampai ke kita gitu bahwa benar-benar isinya tuh punya kualitas lah gitu. Kenapa saya memberikan nilai 9,5 yang seperti Bung Gaib sampaikan tadi? Kualitasnya ada, bobotnya ada ya. Karena dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini, kita sebagai jurnalis akan mudah menentukan poin-poinnya. Poinnya di mana? Nggak kemana-mana. Ceritanya itu runtut. Ya, benar-benar runtut ceritanya. Strukturnya sangat jelas. Dan poinnya itu sangat mudah kita kutip. Kalau kita sebagai jurnalis tentu poin mana yang bagian mana yang perlu kita kutip sehingga bisa kita kembangkan. Kan gitu? Ini sangat jelas sekali yang disampaikan. Itu dari sisi isi pidato. Ya. Kemudian dari gaya komunikasi Pak Prabowo. Jadi dia menyampaikan tanpa teks. Kan ada tuh Perdana Menteri mana gitu yang dia baca aja. Ya. Baca, datar gitu. Intonasinya flat gitu. Dan biasanya itu memang kalau nggak salah dari Jepang atau dari mana gitu. Ya. Baca, flat aja. Penekanan kalau Pak Prabowo ini dia yang dia tekankan suaranya dikencangkan. Kemudian yang dia ngomongin tentang sesuatu yang tentang keluarga dia rendahin. Iya, betul. Terus sesuatu yang dia tekankan untuk supaya audiens itu aware dia pakai gebrakan meja. Jadi jelas mana yang urgent, mana yang tidak. Dari
tonasi suara, kemudian gebrakan meja dengan gestur gebrakan meja sangat terlihat sekali itu. Nah, dengan gaya Pak Prabowo begini, sehingga orang yang hadir mau tidak mau kan akhirnya ngelihat ya. Terpukau ya. Terpukau. Mau tidak mau, apa sih yang disampaikan? Setidaknya, kalau kita lagi pidato panjang gitu, tiba-tiba ada orang yang kita lihat udah mulai ngantuk. Pasti akan ngelirik kalau nggak bikin joke, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump, yang dilakukan oleh Prabowo. Presiden Prabowo tidak melakukan joke. Tapi ini serius. Ini dalam konsep serius, dalam format yang serius. Yang serius ya. Makanya dengan gebrakan meja. Tapi Pak Prabowo kalau beberapa kali tampil di forum yang mungkin agak santai, dia banyak lucu juga. Banyak lucu. Kita masa kampanye kan kita lihat berapa kali joke-joke itu keluar. Karena memang momennya santai. Tapi memang kalau orator ulung tuh mesti begitu ya. Dia bisa menempatkan diri, siapa audiensnya, di mana dia berada, dan kapan momentumnya gitu. Dan karena ini serius, karena ini menunjukkan ketegasan dan ada urgensi yang harus dilakukan oleh pemimpin global, Prabowo tadi mengatakan repetisinya itu seperti yang kita gambarkan tadi, yang saya gambarkan. We 39, our word 12. Itu sangat menekankan. Repetisinya itu sangat jelas. Gitu. Oke. Berarti apa pesan yang akan ditangkap dunia setelah Presiden Prabowo tampil di sidang umum PBB yang pertama kali dan cukup menggelegar? Apa Bang kira-kira? Kalau saya ini memberikan mengembalikan setelah hampir 1 dekade Indonesia tidak hadir di forum-forum internasional. Memang pernah presiden tidak hadir di era Presiden Jokowi yang tidak hadir di tempat di sidang umum, tapi diwakili oleh Menlu, juga mendapatkan applause yang sangat luar biasa. Cara pidatonya yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada saat itu juga mendapatkan apresiasi. Nah, Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara, saya sebagai seorang kepala negara, melihat bagaimana isu peristiwa yang ada di global, inilah yang harus kita carikan solusi pertama. Saya sangat apresiasi sekali dan hormat 2 tangan lah saya gitu sambil nunduk kalau ketemu ya saya akan cium tangan gitu. Ini mengingatkan pada tahun 1960 kan Pak Soekarno juga kan sidang melakukan pidato pertama juga sebagai kepala negara di PBB. Dan itu cukup mengguncang dunia juga. Iya betul. Karena itulah yang dilakukan oleh mirip dengan Prabowo, dia pakai teks cuman lebih banyak untuk berkomunikasi dengan publik, dengan audiens gitu. Beda kalau kita lihat dari rekaman-rekaman yang sebelumnya di era Presiden Soeharto, kemudian Habibie. Bahkan Pak SBY pun baca teks loh di PBB. Meskipun Pak SBY itu termasuk Presiden RI yang paling banyak datang di sidang PBB, sampai 6 kali, Bang. Tapi selalu baca teks. Baca teks yang runtut dengan bahasa Inggris yang rapih ya. Ya, seperti yang cerita Bung Gaib tadi. Ya. Struktur dicoret-coret. Emang terstruktur lah dia. Tapi kalau minimal dia hadir lah ya. Nggak lewat Zoom lah. Nggak lewat Zoom.